Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa hari ini? Anak-anak solih solihah SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan juga keberkahan untuk kita semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Nah, sore ini Ustazah akan menyampaikan adab dan doa selesai azan. Nah, anak-anak kira-kira boleh enggak ya kalau yang mengumandangkan azan itu perempuan? Boleh tidak ya? Tidak boleh ya. Nah, nanti kita akan belajar syarat untuk menjadi seorang muazin. Apa ya muazin itu? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi seruan untuk menunaikan ibadah sholat atau tanda ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah, apa saja syaratnya? Nah, baik, syarat untuk menjadi seorang muazin adalah 1, harus muslim. Apakah non-muslim bisa mengumandangkan azan? Tidak boleh ya. Yang mengumandangkan azan harus muslim. Kemudian yang kedua harus laki-laki ya, seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, tidak boleh perempuan mengumandangkan azan. Ya, yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi tidak dalam keadaan gila atau sedang gangguan jiwa. Jadi ketika menjadi seorang muazin harus memiliki akal sehat. Kemudian yang keempat, memiliki suara yang merdu, yang bagus. Kemudian yang kelima, suci dari hadas dan najis. Nah, lebih baik wudu dulu ya anak-anak ya, sebelum azan wudu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengetahui kapan waktu sholat itu tiba. Gitu ya. Jadi ada 6 syarat untuk menjadi seorang muazin. Ustazah ulangi lagi ya. Yang pertama yaitu muslim. Yang kedua laki-laki. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Yang keempat memiliki suara yang merdu, bagus. Kemudian yang kelima suci dari hadas dan najis. Kemudian yang keenam adalah mengetahui waktu sholat itu kapan tiba gitu ya. Jadi ada 6 syarat itu untuk menjadi muazin. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui syarat menjadi seorang muazin, maka kita harus belajar bagaimana adab atau cara ketika kita itu mendengarkan azan. Nah, di sini ada beberapa sikap yang harus kita lakukan ketika azan itu berkumandang. Bagaimana ya seharusnya sikap kita ketika kita itu mendengarkan azan berkumandang? Nah, adab ketika azan berkumandang. Yang pertama, menghentikan segala aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau kita sedang belajar misalnya, maka kita harus menghentikan aktivitas kita dulu, dengarkan azan dulu. Ya. Nah, yang kedua, menjawab azan dan tidak berbicara, yang tenang menjawab azannya. Kenapa? Karena ada pahala di sana. Nah, cara untuk menjawab azan bagaimana ya Ustazah ya? Nah, Ustazah beritahu cara untuk menjawab azan. Ketika muazin sudah mengumandangkan azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pasti ada jeda, ada selang waktu untuk kalimat berikutnya. Nah, anak-anak di sini menjawab sesuai yang disampaikan oleh muazin. Maka anak-anak menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengumandangkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita juga harus menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, selanjutnya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kalau
muazzinnya 2 kali ya. Nah, di sini kita juga menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sama kita juga menjawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ada yang berbeda nih ketika muazin menyampaikan hayya 'alas shalah, maka kita harus menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muazin mengumandangkan lagi hayya 'alal falah, maka kita juga menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru kita sama dengan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazin menyampaikan la ilaha illallah. Maka kita juga menjawab la ilaha illallah. Gitu ya anak-anak ya. Jadi mulai dari awal Allahu Akbar sampai dengan la ilaha illallah ada 2 kalimat yang berbeda, yaitu di bagian hayya 'alas shalah, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian hayya 'alal falah. Nah, kita juga menjawab la haula wala quwata illa billah. Itu ya anak-anak ya. Jadi ada 2 kalimat yang cara menjawabnya berbeda. Oke, nah dari sini bingung nggak ya? Tentu tidak, karena azan itu setiap hari sudah kita dengar. Kalau dalam 1 hari 5 kali kita mendengar azan di sholat fardu. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ya, gitu ya. Nah, biasanya di televisi itu ada artinya, Ustazah. Nah, di sini anak-anak sudah tahu enggak artinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Artinya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya semua yang Allah ciptakan di bumi ini semuanya adalah kebesaran Allah. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Nah, di sini artinya mari dirikanlah sholat. Nah, di sini ada ajakan bagi yang muslim. Di sini muazin mengajak untuk kita sholat. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Kemudian hayya 'alal falah. Nah, artinya adalah marilah kita menuju kemenangan. Berarti dari arti ini bagi orang-orang yang sholat itu akan menjadi pemenang, gitu ya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan yang terakhir ditutup dengan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah kalimat azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Ya, nah di sini adalah azan di sini dijadikan sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Sebenarnya yang memanggil di sini bukan hanya muazzinnya ya, tetapi Allah sendiri. Allah yang langsung memanggil hambanya untuk segera sholat. Tadi ada hayya 'alal falah, siapa yang mau menuju kemenangan, nah silahkan sholat, gitu ya. Nah, setelah azan, apakah ada doanya, Ustazah? Ada. Gimana ya doanya ya? Coba. Nah, doa selesai mendengarkan azan. Nah,
Di sini doanya adalah Allahumma rabbaha dzihid da'watit tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'adtah. Nah, itu adalah doa selesai ketika kita mendengarkan azan. Nah, baik. Nah, itu tadi adalah doa selesai azan. Ustazah ulangi lagi adab ketika azan berkumandang. Yang pertama, menghentikan segala aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, menjawab azan dan tidak berbicara. Yang ketiga, berdoa selesai azan seperti yang Ustazah contohkan tadi ya. Dan yang terakhir adalah segera mengambil air wudhu dan menyegerakan untuk sholat. Itu ya anak-anak ya. Jadi itu adalah adab ketika kita mendengarkan azan. Nah, baik anak-anak, di sini tentunya yang laki-laki sudah mulai belajar azan ya. Semoga nanti suatu saat nanti di dekat masjidnya bisa mengumandangkan azan, ataupun kalau kita sedang mendengarkan azan, kita jawab azannya, kemudian kita bersikap yang baik ketika mendengarkan azan. Kenapa sih harus begitu? Ya, karena ada nilai pahala di sana. Kalau di bulan Ramadan tentu pahalanya akan dilipat gandakan. Kayak gitu. Oke, baik. Semoga ilmu sore ini bermanfaat. Silahkan anak-anak nanti ketika ketika azan maghrib sudah mau berbuka. Nah, silahkan nanti anak-anak mempraktekkan ini ketika azan maghrib dan segera untuk melaksanakan atau menunaikan sholat maghrib. Gitu, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai akhir, sampai nanti selesai bulan Ramadan, anak-anak masih bisa melaksanakan puasa sunnah diantaranya Senin Kamis, atau bisa melanjutkan puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari ya. Semoga lancar ibadahnya dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.